What up guys, welcome to my YouTube channel. Ini adalah pertama kali gue nongol di channel IK Production. Yes, IK Production adalah sebuah channel dimana gue mengupload karya gue, project gue yang udah gue kerjain sebagai portofolio gue nih guys. Tetapi karena pandemik COVID-19 alias Corona ini, gue tuh lagi nggak bisa ngerjain project yang kayak keluar gitu, karena harus mengikuti peraturan pemerintah di mana kita harus membatasi atau social distancing. So gue boring banget dan akhirnya gue memutuskan untuk membuat sebuah konten di mana konten ini akan membahas tentang videografi, gear yang gue pakai, lensa maupun kamera, mikrofon dan juga lighting. Di video pertama kali ini gue bakal introduce myself dulu. Gue akan memperkenalkan diri gue dulu. Nama gue Arif Kurniawan. So IK Production adalah Arif Kurniawan Production. Salam kenal dari gue. Gue adalah seorang videographer yang sudah terjun di dunia videographer dari tahun 2017 sampai saat ini, which is udah jalan di tahun keempat. Alhamdulillahnya gue sudah mendapatkan beberapa project, dimulai dari project komunitas, perorangan, UMKM, BUMN, dan juga corporate. Jadi buat kalian yang membutuhkan jasa gue bisa kontak gue di sini. Atau kalian juga pengen tahu hasil project yang udah gue kerjain, kalian bisa langsung ke websitenya di www.ikproduction.id. Di situ gue udah masukin beberapa project yang udah gue kerjakan. So guys, itu dia perkenalan dari gue. Gak usah panjang lebar karena gue bakal perkenalannya sedikit aja. Yang terutama adalah di video pertama kali ini gue akan ngebahas sebuah lensa yang udah gue pakai menemani gue selama 4 tahun terakhir ini guys, yaitu Lumix G7. Ini deh guys, Lumix G7 nya. Jadi gue udah pakai kamera ini dari tahun 2017, mulai dari gue menggunakan pribadi untuk vlog sampai akhirnya mendapatkan project sampai detik ini dan bisa beli kamera lagi ya gara-gara ini guys. Alhamdulillah project-project ini gue kerjakan bisa menghasilkan sesuatu dan akhirnya bisa nambahin gears yang gue pakai untuk meningkatin kualitas produksi di video gue. Termasuk kamera yang gue pakai ini adalah kamera Lumix G8 ya, berkat hasil dari si kecil Lumix G7 ini. Nah, pertama kali yang mau gue bahas tentang si Lumix G7K ini adalah tentang kelebihannya lalu juga kekurangannya. Adapun kelebihan dari Lumix G7K ini adalah si bodinya yang sangat-sangat ya bisa gue bilang ini kecil, ramping, mirip kamera DSLR dengan banyak tombol-tombol di sini. Asik banget menurut gua. Simple tapi powerful. Dan ini bodinya dibalut oleh plastik dan juga karet di bagian depannya. So ini enak banget dipakai, enteng dan juga nggak kelihatan murahan sih menurut gua. Kelebihan yang kedua adalah kamera ini sudah memiliki resolusi 4K, yang dimana buat kalian pecinta videografi atau buat kalian yang suka video-videoan, kamera ini sudah sangat mumpuni banget. Jadi udah berkualitas 4K dengan 30 frame per second. So kalau kalian pengen di bawahnya bisa di Full HD dengan 60 frame per second buat kalian yang nggak mau berat untuk saat post productionnya. Kelebihan selanjutnya, kamera ini sangat-sangat mudah dioperasikannya. Tombol-tombolnya banyak seperti gue bilang tadi, jadi untuk pengoperasian sangat-sangat mudah dan kalian bisa nyimpan custom di ini FN, tombol-tombol FN nya yang tersedia banyak banget di sini. Ada berapa ini? FN2, FN4, FN5 dan di dalam sini juga ada sampai FN9 kalau nggak salah. Lalu ini kamera sudah dilengkapi dengan LCD touchscreen. So buat kalian ini
ini sudah LCD touchscreen. Nah, tuh, buat kalian yang mau mengoperasikan lewat sini juga bisa banget. Dan asiknya juga si LCD-nya ini, si viewfinder-nya ini sudah bisa di flip 360 derajat, dan ini asik banget buat ngevlog ya kan, buat ngevlog dan juga buat ngerjain project kalian. Itu tadi ya kelebihannya. Dan kelebihan selanjutnya, dia sudah memiliki mic eksternal. Jadi kalau kalian kurang puas dengan hasil mic internalnya, kalian bisa masukin mic eksternal seperti ini. Bisa juga clip on, dan juga mungkin Rode shotgun yang kalian bisa taruh di sini. Nah, tinggal kalian masukin aja, konekin melalui konektor yang ada di sini. Kelihatan? Oke. So ini keren banget untuk kalian vlogging ataupun untuk project ya video yang kalian mau kerjakan. Itu tadi dia beberapa kelebihannya. Tentu sebuah kamera tidaklah sempurna gitu ya. Ada beberapa kekurangan ya yang menurut gua masih bisa dimaafkan, karena kebutuhan gua adalah untuk video. Yang pertama kekurangannya adalah jumlah pixelnya yang menurut gua sedikit kurang mumpuni atau tanggung banget, karena ini hanya disematkan 16 megapiksel. Yang di kamera-kamera komputer lainnya seperti Sony misalnya, mereka sudah menyematkan 24 megapiksel di 6000, di Sony Alpha 6400 itu sudah di 24 megapiksel, sedangkan ini masih di 16 megapiksel. Tapi menurut gua nggak penting-penting banget, karena gua di sini adalah fokus ke post productionnya video, jadi sudah sangat mumpuni banget. Lalu yang kedua adalah yang menurut gua sangat penting dan tidak ada di sini adalah stabilizernya. Jadi stabilizer itu tidak ada di bodinya nih guys. Ya, kalau kita mau pakai kamera ini, jadi gimana caranya supaya bisa menghasilkan kualitas video yang bagus? Kita bisa menggunakan lensa yang ada stabilizernya, atau bisa jadi kita menggunakan gimbal yang membuat si kamera ini tidak shaking saat penggunaan video. Lalu kelemahan selanjutnya adalah kamera ini belum adanya slot handsfree, dimana ketika kita buat video kayak gini itu kita tidak bisa memonitor apakah suaranya yang dihasilkan cukup jernih atau tidak. Tapi selama ini sih, selama gue pakai aman-aman aja. Dan kelemahan selanjutnya dari kamera Lumix G7 juga ini adalah belum atau tidak adanya fitur anti debu dan juga anti air. Ya, dengan budget segini ya menurut gua wajar saja fitur tersebut tidak ada di kamera ini. Kamera G Lumix 7K ini pertama kali diluncurkan oleh Lumix oleh Panasonic pada tahun 2008. So, artinya tahun 2020 ini kamera Lumix G7K sudah berumur sekitar 12 tahunan. Dan apakah menurut gue worth it buat beli kamera ini di tahun 2020? Menurut gue sih masih worth it banget kalau kebutuhan kalian adalah video atau basic on video gitu ya, untuk mengerjakan project video, vlogging dan lain sebagainya. Gimana untuk foto? Ya kalau menurut gue untuk foto 16 megapiksel masih oke sih. Tinggal kalian invest aja ke lensa, buat cari lensa yang bagus dan bukanya lebar untuk bisa mendapatkan hasil yang perfect pastinya. Kamera ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2008, harganya masih di 11 jutaan dengan lensa kit G Vario 1442 di bukaan f3.5 sampai 5.6. Harga tersebut sekarang udah sangat turun drastis di tahun 2020. Jadi bagi kalian yang mau beli kamera ini harganya barunya hanya 7,5 jutaan, sudah sama dengan lensa kit. Kalau kalian mau cari second, bisa di kisaran antara 5 jutaan. So tergantung gimana keadaan si kamera dan juga lensanya. Kesimpulannya sih, buat kalian yang mau fokus ke videografi, kamera ini
masih sangat layak banget dibeli di tahun 2020, masih bisa digunakan buat project. Jika kalian sudah bisa menghasilkan dari kamera yang bisa kalian beli sekarang ini dengan budget cuman 5 jutaan second gitu ya. Ya, kalau kalian sudah mendapatkan project, kalian bisa upgrade ke G85, ke G9 atau kamera-kamera premium lainnya. Gimana? Kalian tertarik untuk membeli kamera G7K Lumix dari Panasonic ini? Karena menurut gue ini masih sangat layak banget dipakai di tahun 2020. Oke guys, mungkin segitu dulu review kamera dari gue berdasarkan pengalaman pribadi gue selama menggunakan Lumix G7K ini, kurang lebih sekitar mau jalan 4 tahun. Buat kalian yang baru pertama kali channel ini, jangan lupa di subscribe, jangan lupa diklik notifikasinya supaya kalian bisa mendapatkan notif video gue selanjutnya. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian jika dikiranya video ini bermanfaat. Gue Arif Kurniawan undur diri. Thanks for watching. See you in the next video and bye.